Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan ruangan untuk kita semua dalam rangka kita bisa menambah kebaikan-kebaikan di waktu pagi ini dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin. Hari ini sekalian melanjutkan ibadah kita yang lain, yaitu kita ngaji, menambah ilmu dan pemahaman tentang agama, yang insya Allah pada pagi hari ini yang kita sampaikan adalah tentang satu perkara yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia atau kebanyakan masyarakat, yang dalam istilah tauhid itu disebut dengan at-tiyarah, yaitu mengkaitkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau yang diketahui. Ini perkara yang mudah untuk orang jatuh kepada perbuatan ini, tapi sesungguhnya ini adalah bagian daripada hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang minimal, bahkan bisa bertentangan dengan tauhid ketika keyakinan orang jauh terkait dengan masalah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi at-tiyarah itu satu istilah dalam ilmu tauhid yang diambil dari kata at-tayr yang artinya burung. Jadi at-tayr itu burung. Kemudian at-tiyarah itu adalah kebiasaan orang-orang Arab dahulu atau orang-orang jahiliyah yang ketika mereka mau melakukan hajatan atau mau bepergian atau mau buka usaha, maka mereka menggunakan burung ini untuk menentukan apakah dia melanjutkan hajatannya atau tidak. Jadi dia lepas burung. Kalau burung lari ke kanan maka lanjut, berarti keberuntungan. Tapi kalau burungnya belok ke kiri, nggak jadi, karena itu berarti akan ada kesialan atau kecelakaan atau kerugian. Nah, ini disebut al-tiyarah yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Meskipun kaitannya hanya dengan burung, tapi semua keyakinan yang sama yang mengkaitkan kesialan dengan sesuatu meskipun bukan dengan burung, maka masuk kategori at-tiyarah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la tiyarata, tidak ada atau tidak boleh memiliki keyakinan tiyarah, yaitu mengkaitkan kesialan itu dengan apapun, dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebab kesialan, maka itu masuk kategori tiyarah. Meskipun bukan dengan burung. Ada orang mengkaitkan kesialan dengan benda, nah, misalkan, atau dengan makhluk, atau dengan angka, atau dengan tempat, atau dengan bilangan, atau dengan kejadian. Misalkan, ini sering terjadi di masyarakat.
Dan masih ada orang yang punya keyakinan tiarah dalam masalah ini. Nabrak kucing misalkan. Ada nggak Pak? Bapak pernah dengar nggak? Nabrak kucing kemudian misalkan pakai motor, maka motornya harus dijual. Kalau tidak dijual nanti apa? Kecelakaan. Ini sama dengan mengkaitkan kesialan, kecelakaan dengan apa? Dengan kejadian. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan nabrak kucing itu sebab kecelakaan atau sebab kesialan. Tidak ada dalam Quran, dalam hadis dijelaskan bahwa barang siapa nabrak kucing maka akan mengalami kesialan. Tidak ada. Maka ini sama dengan menjadikan satu sebab yang Allah tidak jadikan sebab sebagai sebab. Nah ini perkara mungkin remeh bagi sebagian orang, tapi itu sesungguhnya sama dengan mengambil hak Allah. Allah menciptakan kesialan, menciptakan keberuntungan. Itu hak prerogatif Allah. Sebagai bagian kita meyakini tauhid rububiyah, bahwa Allah itu zat yang paling berhak mengatur alam ini dengan memberikan nikmat, dengan memberikan keberuntungan atau mentakdirkan ketidakberuntungan atau kesialan. Itu hanya Allah yang bisa melakukan. Maka kalau ada orang tiba-tiba punya teori, barang siapa nabrak kucing kalau tidak segera dijual kendaraannya maka akan sial atau kecelakaan, itu sama dengan mengambil hak Allah. Maka itu bagian yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ada juga orang punya keyakinan kalau ada cecak jatuh atau kejatuhan cecak maka sial juga. Nah, buka usaha tiba-tiba kejatuhan cecak, aduh sialnya harus pindah tempat ini nggak beruntung. Nah ini bagian daripada at-tiyarah, mengkaitkan kesialan, ketidakberuntungan dengan sesuatu yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab kesialan atau ketidakberuntungan. Ada orang juga menganggap sial angka apa biasanya Pak yang dianggap sial? 13. Maka kalau orang mau buat bangunan, hotel atau gedung, gak berani ngasih lantai 13. Karena apa? Sial. Nah, ini bagian daripada tiarah. Yang kata Rasulullah, la tiarah, gak boleh ada keyakinan tiarah. Dan dalam riwayat lain, at-tiyaratu syirkun, tiarah itu kesyirikan. Ini hadis lain. Rasulullah SAW menegaskan itu. Atau angka 4, lift itu banyak lift itu nggak pakai angka 4, tapi pakai 3A dan 3B. Itu 4 itu angka kesialan. Nah ini perkara-perkara yang mungkin jadi biasa diyakini oleh masyarakat, dianggap itu bukan perkara yang bertentangan dengan syariah, padahal itu adalah pertentangan. Ya. Karena tidak boleh orang ada keyakinan tentang sebab-sebab, baik sebab kesialan atau keberuntungan, kecuali yang memang sebab itu Allah jadikan sebagai sebab kesialan atau keberuntungan. Atau itu lain apa? Banyak sekali. Dengan bulan ada juga. Kalau orang-orang jahiliyah dulu dengan bulan Safar. Kalau bulan Safar nggak berani mereka buat hajatan apapun, apakah nikahan, apakah bepergian atau acara-acara penting, nggak berani dilakukan di bulan Safar karena itu sial. Kalau orang Jawa apa biasanya Pak? Hari apa yang sial itu? Safar, kemudian Jumat, Kliwon, ada keyakinan itu. Ya. Ini hal yang lumrah dan biasa terjadi di masyarakat, tapi sesungguhnya itu ada implikasi hukumnya dalam syariah. Karena itu bertentangan dengan akidah kita dan tauhid kita. Atau ada juga di masyarakat itu orang meyakini kalau ada burung gagak hinggap
di atas rumah seseorang, berarti akan ada yang mati. Ini juga bagian daripada mengkaitkan sesuatu dengan mengkaitkan kesialan, ketidakberuntungan, kecelakaan, musibah dengan sesuatu. Padahal Allah tidak menjadikan burung gagak itu sebab kesialan. Ada lagi Pak apa? Ya, tokek atau cecak jatuh itu juga sih kesialan. Atau mendengar buka usaha, mendengar ada orang teriak rugi. Waduh, ini kayaknya tiba-tiba ada teriakan rugi. Oh, berarti ini rugi, nanti ganti usaha. Karena percuma, nanti kalau dilanjutkan pasti akan rugi. Atau menganggap sial nama. Wah, nama kamu terlalu berat ini kayaknya, sakit mulu, ganti nama. Apa hubungannya nama dengan sakit? Atau datangnya seorang dari kampung, gara-gara kamu ini datang dari kampung, akhirnya terjadi banjir ini. Udah pulang kamu biar aman. Nah, ini apa kaitannya kedatangan orang dengan musibah? Nah, ini semuanya adalah at-tiyarah. Kenapa at-tiyarah? Keyakinan mengkaitkan kesialan itu dengan sesuatu benda, kejadian, atau bilangan, atau bulan, atau waktu. Itu bagian daripada sesuatu yang bisa mengurangi ketauhidan seorang. Karena pada hakikatnya orang yang punya keyakinan tiyarah ini, dia sedang memutus tawakalnya kepada Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia seolah-olah bertawakal dengan sesuatu itu atau dengan kejadian itu. Ya, nabrak kucing, wah takut kesialan. Seolah-olah dia tawakalnya kepada kejadian, bukan tawakal kepada Allah yang bisa membuat orang itu kecelakaan atau tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini masuk kategori yang bisa mengurangi atau bertentangan dengan ketauhidan. Dan tawakal itu separuh agama. Tawakal itu separuh agama. Ibnu Qayyim itu punya kitab Madarijus Salikin, itu syarah dari Manazilus Sairin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karya Abu Ismail Al-Harawi. Jadi cuma satu ayat Pak dalam Al-Fatihah dibahas oleh Abu Ismail Al-Harawi, disyarah lagi oleh Ibnu Qayyim sampai beberapa jilid. Itu hanya masalah satu ayat. Karena itu menurut beliau ini adalah intisari ajaran Islam. Ajaran Islam itu kalau enggak iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in, dua itu. Kalau tidak beribadah kepada Allah ya tawakal. Isti'anah itu maksudnya tawakal. Jadi karena itulah mereka di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tawakal itu separuh agama. Kalau orang sudah kehilangan separuh agama, kehilangan tawakal, berarti kehilangan separuh agama. Maka tiyarah ini di antara perkara yang bisa mengurangi tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan tiyarah ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW mendekati zaman Nabi Muhammad SAW, atau di zaman Nabi Muhammad tapi sebagian orang ketika itu masih jahiliyah. Di zaman Nabi Musa juga pernah, kaum Nabi Musa itu sudah pernah melakukan tiyarah, dan itu bisa dilihat dalam surat Al-A'raf 131. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Nabi Musa, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi orang-orang dari Israel, kaumnya Nabi Musa, itu mereka punya keyakinan. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan kepada utusan-utusan Nabi Musa, para dai-dainya Nabi Musa. Dan mereka punya keyakinan bahwa Nabi Musa dan para pengikutnya itu yang bikin sial di masyarakat. Gara-gara mereka terjadi musibah. Setiap kali ada musibah, apakah kekeringan, apakah kemarau panjang, apakah paceklik, apakah musibah alam, itu selalu dikaitkan dengan Musa dan kaumnya. Gara-gara Musa dan kaumnya ini kami mengalami musibah. Maka dibantah oleh Allah, ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah, ketahuilah bahwa kesialan yang mereka alami semata-mata bersumber dari ketetapan Allah.
bukan karena Musa atau pengikutnya. Musa atau pengikutnya manusia biasa tidak bisa menciptakan kesialan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi kesialan mereka atau keberuntungan mereka itu semata-mata sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi tiara ini ternyata sudah pernah dimiliki oleh sebagian umat Nabi Musa. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil tidak bolehnya memiliki keyakinan tiara adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tiyarata wala hama wala safar. Tidak ada keyakinan bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada keyakinan bahwa kesialan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak Allah jadikan dia sebab kesialan. Dan tidak ada burung hama itu seperti burung hantu yang diyakini bahwa itu adalah tanda kesialan. Wala safar, dan tidak ada keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan naas atau bulan sial dan kecelakaan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa nafi, dan yang dinafikan itu nakirah, dan ini menunjukkan keumuman. Jadi tidak ada segala keyakinan yang berkaitan dengan bahwa penyakit itu bisa menularkan dengan sendirinya. Bukan berarti Islam tidak menerima teori bahwa ada penyakit menular. Karena memang secara ilmiah dibuktikan bahwa ada penyakit menular. Ada bagian-bagian penyakit itu yang disebut oleh ahli medis itu menular, itu diakui. Syariat tidak mengelak itu, tidak melarang orang punya keyakinan bahwa ini penyakit menular, ini tidak menular. Tapi memiliki keyakinan bahwa penyakit menular bisa menular dengan sendirinya, ini yang dilarang. Karena penyakit menular itu hanya sebab. Adapun penularan itu kalau tidak karena izin Allah tidak akan bisa. Jadi ada penyakit menular, itu ada, dan itu ditegaskan di dalam hadis lain Rasulullah ketika mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta. Kusta itu kan menular. Sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Berarti ada penyakit menular. Islam meyakini ada penyakit menular. Artinya Rasulullah melarang kita, memerintahkan kita agar lari dari orang berpenyakit menular. Berarti ada penyakit menular. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, la yuradu mumridun ala musih. Yang sakit jangan dicampur dengan yang sehat. Itu berarti menunjukkan ada penyakit menular. Karena kalau yang sakit dicampur dengan yang sehat, takutnya nanti yang sehat jadi sakit. Berarti ada penyakit yang menular. Tapi kenapa Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit? Seolah-olah tidak ada penyakit menular. Maksud Nabi adalah bukan tidak ada penyakit menular, ada, tapi penyakit menular pun tidak bisa menular dengan sendirinya kalau bukan Allah yang mengizinkan. Karena itu Rasulullah pernah membuktikan kepada para sahabat, dia makan satu nampan dengan orang berpenyakit kusta, tangannya ada kusta, dipegang tangannya orang itu, diajak makan bersama satu nampan, dan Nabi tidak ketularan. Ini membuktikan apa? Bahwa tidak pasti orang bergaul dengan orang sakit pasti jadi sakit, tidak pasti. Secara teori menular, secara teori medis, tapi kepastian tetap Allah yang pegang. Dokter pun nggak bisa memastikan, nggak boleh dokter itu memastikan kamu kalau COVID bergaul dengan orang yang tidak COVID pasti yang tidak COVID tertular. Ini nggak boleh. Ini bertentangan dengan tauhid. Memastikan nggak boleh. Dokter hanya boleh memberikan teori bahwa penyakit bisa menular. Tapi kepastiannya hanya Allah. Sama dengan begini Pak, peramal hujan. Jangan beramal ya. Apa istilah yang lebih soft, lebih baik dari peramal itu?
Eh, Kalau tukang ahli yang suka memprediksi hujan, cuaca itu apa namanya yang pas bahasanya? Ya, orang yang melakukan perakiraan cuaca. Ya. Kalau orangnya disebut apa? Peramal. Kalau peramal terlalu ini ya. Maknanya terlalu negatif. Ya pokoknya orang yang ahli dalam masalah cuaca, memperkirakan nanti hujan jam sekian. Nah, boleh nggak apa-apa, karena memang mendung atau hujan itu bisa dilihat dari tanda-tanda alam. Di antaranya mendung. Boleh orang meyakini bahwa mendung itu sebab hujan. Nanti jam sekian perkiraannya adalah hujan, boleh. Tapi memastikan pasti jam sekian hujan, nah ini yang nggak boleh. Makanya perkiraan cuaca itu perkiraan, bukan bahasanya bukan kepastian. Perkiraan saja. Berapa banyak mendung tapi tidak menghasilkan hujan. Kadang kita sudah mendung gelap Pak, udah siap-siap ternyata tiba-tiba terang. Atau sudah mendung ternyata hujannya nggak di sini, hujannya ada di sono malah. Karena apa? Karena kepastian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai punya keyakinan ada pawang hujan. Nah, ini yang lebih parah lagi, bahwa ada manusia yang bisa menahan hujan atau menurunkan hujan. Nah, ini udah sangat jauh. Ya, tidak bisa. Yang bisa menurunkan hujan atau menahan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi la adwa, tidak ada keyakinan tentang bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Tapi meskipun demikian, tetap kita menjalankan sunnah agar jangan mendekati orang yang berpenyakit menular. Bukan berarti kita punya keyakinan bahwa penyakit menular pasti menular, tidak. Tapi itu bagian daripada perintah Nabi. Ya. Perintah agar kita menjauhi sebab-sebab yang bisa menjadikan kita terkena penyakit. Ya, karena penyakit itu adalah sebab penularan, dan itu secara medis, secara ilmiah dibuktikan. Maka Rasul mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Jauhilah kalian dari orang yang berpenyakit menular seperti kalian melari dari kejaran singa. Jadi menjauhi orang yang berpenyakit itu perintah Nabi. Berarti kalau kita lakukan itu bagian daripada menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Juga biar ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, kenapa Nabi itu memerintahkan kita menjauhi dari orang yang berpenyakit menular? Agar seandainya Allah mentakdirkan kita berpenyakit yang sama, tidak timbul keyakinan, oh benar kan penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Nah, tadinya kita bergaul dengan orang berpenyakit menular, ternyata Allah mentakdirkan kita berpenyakit yang sama. Bukan karena penularannya, tapi karena kebetulan Allah mentakdirkan kita berpenyakit yang sama. Kita tidak beranggapan bahwa ada penyakit bisa pindah-pindah dengan sendirian tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Juga karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian bawa diri kalian kepada kebinasaan. Kita menjadikan diri kita jatuh kepada kebinasaan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La dharara. Jangan menimbulkan madarat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tidak boleh menyiksa diri, tidak boleh menjadikan diri kita terpapar oleh penyakit gara-gara kita mendekati penyakit itu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi la adwa, tidak ada keyakinan tentang penyakit itu menular dengan sendirinya. Wala tiyara, lanjutan hadisnya, dan tidak ada keyakinan bahwa kesialan itu berkaitan dengan benda, dengan sesuatu yang Allah tidak menjadikan itu sebab daripada kesialan. Itu dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Wala hama, dan tidak ada keyakinan bahwa burung tertentu itu adalah sumber kecelakaan, sumber kesialan. Karena tidak ada dalil sama sekali dalam Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa burung tertentu itu adalah sumber kesialan. Wala safar, dan juga tidak ada keyakinan tentang bulan Safar itu bulan kesialan.
karena tidak ada penjelasan apapun di dalam syariat bahwa bulan tertentu termasuk Safar itu adalah sumber kesialan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dimarfu'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih. Rasulullah mengatakan, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun" 3 kali. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Hadis disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Itu berarti kesyirikan tiara itu kesyirikan yang jelas, ya, karena diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW atau Ibnu Mas'ud yang dimarfukan dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu punya keyakinan bahwa sial itu berkaitan dengan sesuatu, dengan benda, kejadian, tempat, bilangan, angka dan lain sebagainya. Itu adalah kesyirikan. Tapi yang dimaksud dengan kesyirikan di sini syirik kecil, bukan syirik besar yang membatalkan iman dan Islam. Jadi tidak semua kata-kata syirik di dalam Quran maupun Sunnah itu langsung bermakna syirik yang bisa membatalkan iman, atau syirik yang tidak diampuni Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tidak selamanya kata-kata syirik itu berarti itu. Ada kalanya syirik atau kekufuran itu syirkun duna kufr, duna syirkin, atau kufrun duna kufrin. Kesyirikan yang dibawa kesyirikan besar, atau kekufuran yang dibawa kekufuran besar. Jadi orang-orang yang meyakini keyakinan seperti itu memang disebut kesyirikan, ya, sebagaimana hadis Rasul, tapi syirik kecil, ya, bukan syirik besar yang bisa membatalkan iman atau bisa menjadikan pelakunya kafir. Dan itu nanti bisa bahkan meskipun awalnya syirik kecil, tapi bisa mengantarkan kepada syirik besar ketika keyakinannya terlalu jauh. Seperti misalkan kalau orang cuma meyakini bahwa angka 13 itu adalah sebab kesialan, tapi tetap dia yakin bahwa yang menciptakan kesialan Allah, maka ini syirik kecil. Karena dia menjadikan satu sebab yang Allah tidak jadikan sebab kesialan. Hanya pelanggarannya dia terlalu latah menjadikan satu perkara atau bilangan sebagai sebab kesialan, sementara Allah tidak menjadikan itu sebab kesialan. Itu saja. Tapi dia masih punya keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan kesialan. Kalau tidak Allah izinkan kesialan terjadi, tidak akan terjadi. Maka dia hanya melanggar dalam menisbahkan sebab kesialan saja, dan ini syirik kecil. Tapi kalau keyakinannya lebih dari itu, bahwa angka 13 itulah sumber kesialan, bukan Allah. Jadi 13 itu yang bisa menciptakan kesialan, bukan Allah, ini syirik besar. Kalau ada orang meyakini selain Allah itu yang menentukan kesialan, Allah tidak menentukan kesialan, nah ini syirik besar. Ini bahaya. Kalau ini bahaya. Ini syirik besar yang bisa membatalkan iman seseorang dan Islam seseorang. Tapi kalau cuma menjadikan satu sebab tertentu sebagai sebab kesialan, sementara Allah tidak menjadikan sebab itu, dan dia masih yakin bahwa segala sesuatu itu kalau bukan izin Allah tidak akan terjadi, maka dia hanya melanggar syirik kecil. Tidak semua kata-kata syirik itu berarti syirik besar, dan ini penting dalam Allah Subhanahu wa taala dalam kita memahami nas-nas Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan syirik dan kekafiran, biar kita tidak jatuh kepada sikap gampang mengkafirkan dan gampang memusyrikan orang. Jadi tidak semua kata syirik dan kufur itu berarti kufur dan syirik yang mengeluarkan orang dari Islam, yang berarti orangnya kafir. Di antara contoh-contoh itu banyak, ya. Dan apalagi hadis tentang tiara ini, kata syirik yang disebut oleh Rasulullah itu syirik dalam redaksi yang nakirah, umum, bukan asyirku. Jadi satu bagian syirkun itu artinya satu bagian syirik, bukan syirik secara keseluruhan. Kalau Rasulullah mengatakan atiyara itu asyirku, tiara itu adalah kesyirikan yang seluruh kesyirikan, pakai ma'rifah pakai asyirku bukan syirkun, maka mungkin itu bisa bermakna syirik yang bisa membatalkan iman seseorang. Ada beberapa contoh-contoh tentang kekufuran, kesyirikan yang disebut oleh Rasulullah SAW.
tapi sesungguhnya itu bukan kekufuran yang besar yang bisa membatalkan iman seorang. Contoh, Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Isnatani fin nas huma bihim kufrun." Ada dua perkara, jika dua perkara itu ada pada manusia, maka mereka adalah kufur. Bukan berarti mereka kafir. Karena di sini Rasulullah menggunakan nakirah kufur, ya. Kufur yang artinya bagian daripada kekafiran. Berarti kekafiran itu ada macam-macam, ada kufur besar, ada kufur kecil. Nah, jadi maksud oleh Rasulullah di sini adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Itu kekufuran. Kekufuran tapi bukan kafir, tapi kekufuran bagian daripada dosa besar. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi orang mati. Orang-orang Arab jahiliyah dulu suka niyaha, meratapi orang mati dengan cara menjerit, nangis, menjerit dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan menjerit, menangis, dan sampai diiringi dengan memukul-mukul pipinya dan menyobek-nyobek sakunya. Nah, ini niyaha yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dibahasakan oleh Rasulullah sebagai kekufuran, tapi bukan berarti kafir. Maksudnya adalah kekufuran yang dibawa kekufuran hanya dosa besar saja. Nah, ini contoh bahwa tidak semua kata kufur atau syirik itu dalam hadis itu bermakna syirik dan kafir yang keluar dari Islam. Contoh lain misalkan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Jadi membunuh orang itu kekufuran, berarti pembunuh itu kafir. Tidak. Yang dimaksud dengan kekufuran di sini bukan kekufuran besar yang membatalkan iman, tapi kekufuran yang dibawa kekufuran besar, yaitu dosa besar. Maka membunuh itu tidak menjadikan pelakunya kafir. Dan ini saya kira madhab atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, tetap mukmin, tetap muslim. Ya. Yang menjadikan orang kafir itu hanyalah dosa syirik yang masuk kategori besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya itu adalah dosa-dosa besar yang masih mungkin diampuni oleh Allah. Masih mungkin diampuni oleh Allah, apalagi jika hamba bertaubat maka pasti akan diampuni oleh Allah. Maka itu tidak membuat pelakunya kafir, diantaranya membunuh. Meskipun dalam hadis ini Rasulullah mengatakan membunuh orang Islam itu adalah kafir, bukan berarti kafir dalam arti keluar dari Islam, tapi kekafiran yang dibawa kekafiran yang keluar dari Islam, yaitu seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, maka membunuh dosa besar. Dan diantara yang membuktikan dan menjadikan dalil daripada bahwa membunuh itu bukan mengeluarkan orang dari Islam, itu ayat yang mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu. Jika ada dua golongan orang beriman saling membunuh maka damaikanlah. Ayat ini bukti bahwa pelaku dosa besar diantaranya membunuh bukan kafir. Karena Allah mengatakan jika ada dua golongan orang beriman saling membunuh, orang beriman saling membunuh, berarti orang membunuh masih dikatakan golongan orang beriman. Berarti membunuh tidak membatalkan iman orang. Orang membunuh masih mukmin, hanya saja imannya berkurang. Dan kaidah iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, kalau orang melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah, kesolehan, maka bertambah imannya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang membunuh, berzina, mencuri, berbohong, berkurang imannya, bukan habis imannya, tapi hanya berkurang imannya. Jadi tetap mukmin, tapi imannya kurang, tidak sempurna. Dengan begitu maka kata Nabi at-tiyaratu syirkun. Tiaro punya keyakinan bahwa sial itu berkaitan dengan satu benda atau kejadian atau angka atau tempat, itu syirik, tapi syirik di bawah syirik yang membatalkan iman. Ya, tidak syirik yang mengeluarkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang lain berkaitan dengan tiaro ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan, wa ma minna, dan tidak ada di antara kita kecuali jatuh kepada tiara. Wa yudhibuhu bitawakkul, dan bisa dihilangkan dengan tawakal. Pikiran-pikiran tiara tadi mengkaitkan kesialan dengan satu kejadian atau benda atau tempat atau angka, itu terkadang tidak bisa dihindarkan. Ada saja dalam pikiran khawatir habis nabrak kucing, jangan-jangan ada sesuatu nanti terjadi. Meskipun dia tahu bahwa nggak ada suatu kesialan berkaitan dengan nabrak kucing, tapi terkadang ada bisikan-bisikan khawatir. Nah, sering kita punya bisikan-bisikan seperti itu. Atau dapat lantai 13 atau dapat kamar nomor 13, tiba-tiba kita merasa takut. Nah, ada aja terkadang pikiran kepada orang beriman, meskipun sudah tahu ilmunya, tahu tauhidnya, tapi terkadang ada pikiran menggelayuti, takut. Tokek jatuh, atau cecak jatuh, atau kejatuhan tokek atau kejatuhan cecak. Lalu ada pikiran-pikiran jangan nanti ada ketidakberuntungan dan sebagainya. Selalu ada. Ya, selalu ada pikiran-pikiran seperti itu. Ada burung gagak hinggap di atas rumah kita. Aduh, siapa ya? Jangan-jangan nanti ada yang mati. Meskipun sudah tahu teorinya bahwa nggak ada kematian berkaitan dengan itu, tapi terkadang masih ada dalam pikiran rasa-rasa takut itu, dan itu wajar. Maka kata Rasulullah, wa yudhibuhu bitawakkul, yang penting langsung hendaklah dibuang itu dengan tawakal. Begitu ada pikiran, lintasan pikiran seperti itu, langsung buang. Dengan cara apa? Udah tawakal kepada Allah. Gitu. Tawakal kepada Allah. Ya. Bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi, apakah keberuntungan atau kesialan, kecuali Allah yang mentakdirkan. Jamaah dirahmati oleh Allah, ukuran orang itu jatuh dalam tiara yang dilarang adalah ketika dia berubah sikap gara-gara tiaranya. Kalau sekedar ada pikiran tiara, selama itu tidak mempengaruhi sikapnya nggak apa-apa. Karena tiara itu terkadang hadir saja tanpa bisa kita hindari. Sama dengan riya. Riya itu kita tahu riya itu bisa membatalkan amal. Tapi terkadang datang, nggak bisa kita hindari. Maka kata Rasul mengilustrasikan riya itu seperti semut hitam yang datangnya tidak kita rasakan, nggak kelihatan juga. Itu tidak bisa kita hindari dan tidak menjadikan kita lalu melanggar. Karena riya tidak bisa kita hindari. Sama dengan tiara itu, pikiran tiara tidak bisa kita hindari kadang-kadang. Kehadirannya bukan berarti langsung kita dianggap melanggar, tidak. Karena kita tidak bisa menghindari. Yang penting sikap kita setelah kehadiran itulah. Tapi seandainya ada orang yang kebetulan sudah terjadi melakukan tiara, ya, sudah terjadi melakukan tiara, nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah ada pikiran tiara atau sudah terjadi terlanjur melakukan tiara? Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Amr, "Man raddathu tiyaratu an hajati faqad asyraka." Qalu fama kafaratu dzalika? Qala an taqulu Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Jadi barang siapa yang berubah sikapnya gara-gara pikiran tiara, berubah sikapnya, misalkan mau pergi, tiba-tiba tokek jatuh, lalu dia nggak jadi pergi, takut, maka kafarat atas kesalahan dia dengan cara merubah sikap gara-gara tiara itu adalah ucapan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tiara illa tiaruk, ya, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang darimu, dan tidak ada kesialan kecuali sialan yang kau ciptakan. Bukan karena apa? Tokek jatuh. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah Tuhan kecuali Engkau. Jadi kalau ada orang yang sudah terlanjur jatuh kepada tiara, maka adalah baca ini sebagai kafarat. Nah, ini ada keringanan di dalam syariat. Kalau orang terjatuh dalam tiara, biar terhapus dosa tiaranya,
Di antara caranya adalah membaca doa ini, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tiyara illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada kenaasan, kesalahan kecuali kesalahan yang Kau takdirkan, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Maka itu di antara cara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri kita dari bahaya tiara yang disebut oleh Rasulullah adalah syirik. Karena orang dikatakan melanggar ketauhidan gara-gara tiara itu ketika dia merubah sikap gara-gara tiara. Kalau sekedar ada di pikiran, tokek jatuh tapi tetap aja pergi, meskipun pikiran masih khawatir, nah itu berarti tidak terkena pelanggarannya, karena dia tidak terpengaruh sikapnya. Karena apa? Kejatuhan tokek, masa bodoh dengan tokek itu, gitu. Maka dia tidak terkena larangan itu, meskipun masih ada pikiran-pikiran takut. Tapi yang terkena larangan tiara itu ketika dia merubah sikapnya gara-gara itu. Tokek jatuh gak jadi pergi, tokek jatuh gak jadi buka usaha, tokek jatuh gak jadi bahajatan dan sebagainya. Nah, jamaah dirahmati oleh Allah, di antara ancaman orang yang punya keyakinan tiara itu adalah diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini adalah hadis yang sahih, dikatakan, jadi Rasulullah mengatakan, "Uridat alayya al-umamu bil mausim ayyam al-hajj, fa'ajabani kathratu ummati qad mala'u as-sahla wal jabala." Umat-umat ditampakkan kepadaku. Jadi Nabi Muhammad pernah bermimpi, umat-umat ditampakkan kepada Nabi Muhammad dalam mimpinya. Semua umat, Nabi Adam dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Musa umat dengan umatnya, Isa dengan umatnya. Dan ada Nabi sendirian, gak ada pengikutnya. Karena di akhirat nanti manusia dibangkitkan, dikumpulkan berdasarkan Nabi masing-masing. Ada Nabi cuma pengikutnya 1, 2, ada yang Nabi sendiri, tidak ada pengikutnya. Yang paling banyak adalah umat Nabi Musa dan Nabi Muhammad di dalam hadis itu. Jadi Nabi Muhammad paling banyak pengikutnya nanti. Jadi ditampakkan di hadapan Nabi dalam mimpinya. Kemudian dikatakan kepada Nabi dalam mimpinya itu, fa inna ma'a haula'i sab'ina alfan yadkhulun. Nabi mengatakan, fa inna ma'a haula'i sab'an, jadi umat Nabi Muhammad paling banyak. Fa inna ma'a haula'i sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Jadi ditampakkan umat Nabi Muhammad yang banyak. Lalu di antara umat Nabi Muhammad ini, kata beliau, ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi umat Nabi Muhammad paling banyak. 70.000 dari umat Nabi Muhammad itu nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi langsung Pak masuk surga tanpa apa? Tanpa dihitung, tanpa adab neraka, langsung saja surga. Dan ini adalah harapan kita semua. Siapa mereka itu? Wa humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah yang tidak minta diruqyah. Wala yaktahun, dan tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan cara besi dibakar lalu ditempelkan di bagian yang sakit. Tidak melakukan itu, yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang ketiga, wala yatatayyar, dan tidak tiarah, tidak punya keyakinan bahwa sial itu berkaitan dengan benda atau kejadian. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi di antara perkara yang bisa menghalangi orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu apa? Tiarah yang kita bahas. Kata Nabi, wala yatatayyar, dan tidak melakukan tiarah. Kalau tidak melakukan tiarah ini disepakati oleh ulama sebagai sebab yang bisa menghalangi orang tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi kalau tidak minta diruqyah masih khilaf. Ulama masih khilaf dalam memahaminya. Karena masa sih minta diruqyah kok jadi sebab apa? Tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bapak pernah nggak minta diruqyah? Pak, lagi pusing atau kayaknya ada jin ini, tolong minta diruqyah, pernah nggak Pak? Atau lagi demam minta diruqyah karena takut kena penyakit ain. Atau lagi penyakit apalah, karena orang sakit itu boleh dibacain Quran. Karena Quran itu obat. Pernah nggak Pak? Kalau pernah berarti apa? Masuk kategori apa Pak? Tidak masuk surga tapi tanpa adab. Nah, masa sih? Nah, ulama ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti teks ini, yaitu yang penting pernah minta diruqyah berarti keluar dari kategori yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagian ulama memahami yang dimaksud
minta diruqyah itu bagian daripada tidak masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah jika minta diruqyahnya dia tawakalnya kepada peruqyah. Kita minta diruqyah nih, tapi dia tawakalnya kepada peruqyah, bukan kepada Allah. Nah, ini yang tidak masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya. Jadi peruqyahnya cuma sebab. Kemudian ketika itu ada sahabat namanya Ukasah. Ukasah itu minta Nabi agar didoakan termasuk yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka kata Rasulullah, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah, jadikanlah Ukasah itu termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Lalu datang lagi orang kedua, ya Rasulullah, aku doain juga ya Rasulullah seperti Ukasah. Kata Rasulullah, sabaqaka Ukasah, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Jadi seatnya sudah habis, sudah diambil oleh Ukasah. Itu maksudnya Nabi menolak orang yang minta doa ini karena dia dianggap oleh Nabi tidak berhak. Mungkin karena perilakunya, mungkin pelanggaran-pelanggarannya kepada tauhid dan sebagainya. Jadi Nabi tahu. Tapi Nabi tidak mengatakan kamu tidak berhak. Nanti bisa sedih dia. Tapi bahasa Nabi halus. Inilah akhlak Nabi itu. Kamu sudah didahului Ukasah. Tadi mestinya udah dulu dia. Jadi begitu kata Nabi. Jadi intinya jemaah dirahmati Allah, bahwa tiara keyakinan yang tadi itu yang kita sebutkan, yang banyak diucapkan oleh masyarakat tanpa sadar itu, ya, ternyata salah satu dari sebab yang menjadikan orang tidak masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Jadi 70.000 itu banyak apa sedikit, Pak? Ini jamaah muhajirin masuk nggak kira-kira? Jangan-jangan sudah dihabisin oleh umat-umat sebelumnya ini. Kan umat Nabi Muhammad tuh udah berapa miliar itu? 70.000, Masya Allah. Ya, tapi kita tetap optimis, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk yang 70.000. Karena ada hadis lain, Pak, biar Bapak tidak sedih. Ada kabar gembira dari hadis lain. Jadi dalam hadis lain ada kelanjutan hadisnya. Ada hadis lain yang menyebutkan tentang masalah ini lebih lengkap lagi. Dan hadis itu saling melengkapi. Rasulullah mengatakan, wa'adani Rabbi subhanahu an yudkhilal jannata min ummati 70.000. Allah berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 umatku ke surga tanpa hisab tanpa adab. Ya. Wa ma'a kulli alfin 70.000. Dan pada setiap 1.000 ada 70.000 yang lain. Jadi 70.000 umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Dari 70.000 ini setiap 1.000-nya membawa 70.000. Berarti 70.000 kali berapa? Kali 70. 70.000 kali 70 itu berapa, Pak? Ada bawa kalkulator. 70.000 kali 70 berapa itu? Coba hitung, Mbak, berapa itu? 70.000 kali 70 berapa? Berapa? 1 juta. 490.000. Berapa jutanya? 4 juta. 4 juta 900. Ya, katakanlah 4 juta 900.000. Tetap sedikit kan dibanding seluruh umat Nabi Muhammad. Tetap kita gelisah ini. Jangan-jangan enggak masuk ini. Tapi ada tambahan lagi, Pak. Wa thalathu hathayatin min hathayati Rabbi. Dan ditambah lagi 3 cakupan Allah. Jadi 70.000 kali 70 ditambah 3 cakupan Allah. Nah, kita berharap dari cakupan, kalau bahasa kita kan begini, tapi kita tidak bisa membayangkan, nggak boleh juga mengilustrasikan cakupan Allah. Kita serahkan kepada Allah berapa cakupan Allah, tapi kita berharap cakupannya banyak. Dan kita semuanya masuk. Nah, dari sini ini kita masih optimis, Pak. Kita berdoa mudah-mudahan termasuk yang ini. Jadi kita yang pernah tiara bertobat, mudah-mudahan Allah sudah menghapus dosa. Kalau dosa apapun kalau kita bertobat dihapus, sehingga kita masih bisa masuk kategori masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ini saja jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan berkaitan dengan perilaku yang biasa terjadi di masyarakat, tapi sesungguhnya itu adalah hal yang dilarang di dalam Islam, dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo kalau ada yang
Atau sudah jelas? Silakan. Pak, ketika di akhir zaman Dajjal bisa mati cuaca. Dajjal? Cuaca. Dajjal bisa mati cuaca. Oh iya. Zaman Pak. Iya. Dajjal memang di akhir zaman nanti punya kekuasaan mirip Tuhan, tapi tidak sama. Bukan hanya bisa mengatur cuaca, Pak. Negeri yang kering tiba-tiba subur, tanaman tumbuh semuanya. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa bahkan membawa surga dan neraka. Jadi dia membawa surga dan neraka. Yang beriman kepada Dajjal dimasukkan ke surga, surganya Dajjal, versi Dajjal. Yang tidak beriman kepada Dajjal, neraka. Jadi fitnah luar biasa, Pak. Fitnah luar biasa. Bagaimana tidak orang yang banyak di akhir zaman banyak orang yang terfitnah jadi beriman kepada Dajjal. Karena apa? Punya kekuatan seperti Tuhan. Ada orang mati, dihidupkan lagi. Siapa yang nggak percaya? Ada orang sawahnya kering, udah gampang. Aku jadikan subur, tanaman tumbuh. Tiba-tiba tanaman tumbuh semua. Siapa yang nggak percaya? Akhirnya banyak orang, dan kebanyakan yang percaya saat itu dalam hadis wanita. Wanita memang gampang terpedaya kan, Pak? Mohon maaf nih. Gampang. Dan bahkan kan Dajjal itu nggak bisa masuk Madinah, nggak bisa masuk Madinah, nggak bisa masuk tanah haram. Jadi dia di perbatasan saja. Itu dari kejauhan orang-orang di dalam Madinah itu banyak yang berbondong-bondong menuju kepada Dajjal di luar Madinah. Karena apa? Tertipu oleh kekuatan dan kepiawaian Dajjal di dalam menjadikan sesuatu yang manusia biasa tidak bisa menjadikan itu, termasuk hujan, cuaca, kemudian menghidupkan orang yang mati, menumbuhkan tanaman dan sebagainya, dan punya surga dan neraka. Jadi jangankan cuaca, Pak, ya, menghidupkan orang yang mati bisa, dan punya surga dan neraka. Tapi surga dan nerakanya Dajjal itu palsu. Kata Rasulullah, kalau kalian di akhir zaman nanti dimasukkan Dajjal ke nerakanya karena kamu tidak mau beriman kepada Dajjal, masuk saja nggak apa-apa sambil merem. Tapi begitu masuk ternyata apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surganya Dajjal neraka, dan nerakanya Dajjal itu surga. Dan mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan zaman Dajjal, karena nggak ada jaminan, Pak, kita bisa lolos dari fitnah Dajjal. Jangan-jangan kita beriman kepada Dajjal, karena dia punya kekuatan seperti kekuatan Tuhan, tapi meskipun tidak sama. Ada lagi, Pak? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.